Inilah pentingnya menuntut ilmu. Anak ibu kalau sekedar hidup tanam pohon kelapa, hidup. Kalau sekedar punya uang pergi ke laut bawa perahu dapat ikan. Tidak pernah kita disuruh beternak ikan, tinggal nangkap ikan. Hebatnya Allah Ta'ala. Mohon maaf, ada bapak ibu di sini yang ngasih makan ikan di laut? Enggak ada. Ikan itu dibesarkan, ikan itu diciptakan, ikan itu dibiarkan berkembang biak. Sampai hari ini tidak ada ikan yang ikut program KB. Kalau ada nggak makan ikan kita hari ini. Berapa juta manusia menangkap ikan? Ikan sekali menetas 300.000 telur ikan pecah, dan itu untuk kita semua. Allah tidak pernah minta apa-apa. Allah hanya ingin kita bersyukur. Tanda bersyukur punya anak, kirim terbang sejauh mata memandang. Akhirnya dia akan pulang mendirikan pondok pesantren. Maka kiai tadi beliau diminta kata sambutan. Beliau nggak ada ngasih kata sambutan apa-apa. Beliau hanya ingin meminta ibunda berdiri, dan kami mengucapkan terima kasih ibu. Ibu sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, sudah membesarkan, mendidik. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sanggup menyekolahkan anak ke Jakarta? Dari bunyinya enggak. Biarkan anakmu terbang ke Darul Rahman Jakarta, biarkan anakmu terbang ke Maroko. Nanti petang dia akan pulang, dia akan mendirikan pondok, sehingga yang diselamatkan adalah selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari buta huruf Al-Quran, selamat dari semua kebodohan, selamat dari fitnah akhir zaman, berkat menuntut ilmu. Dulu orang kalau mau belajar jauh, naik sampan sampai airport, naik mobil, naik pesawat. Sekarang tinggal daftarkan anaknya ke pondok pesantren Darul Rahman Air Tawar Kateman. Segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang air tawar ini yang kaya-kaya, tanahnya luas, kelapanya hebat, peragunya banyak, duitnya berlimpah, tapi mati tidak meninggalkan apa-apa. Harta warisan habis direbut anak. Anak gak terlalu ganas, menantunya yang luar biasa. Tapi ada tanah, betul kan? Ada tanah yang tidak bisa diwarisi, yang tidak bisa dibagi-bagi, yang tidak bisa diperjualbelikan. Tanah mana? Inilah dia tanah wakaf, luasnya 3 hektar. Ustaz kok tahu semua? Saya kan ngobrol dulu. Ini tanah, makanya kalau ada orang air tawar, ada orang Kateman, ada orang Pulau Sambu, ada orang Sungai Guntung yang ingin supaya hartanya tidak habis mengalir sampai hari kiamat, maka wakafkanlah segera supaya dibuka lebih banyak cabang pondok pesantren Darul Rahman, insyaallah. Amin. Saya mau setelah acara ini banyak masyarakat yang menelpon Ketua Persatuan Pesantren Alumni Darul Rahman. Assalamualaikum Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal. Waalaikumsalam. Mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, saya mau wakafkan tanah saya. Tanah yang mana? Itu ada tanah di sana saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Tanah orang. Yatsba'ul mayyita salasun. Kalau ada orang mati, yang mengiringinya cuma 3. Yang pertama hartanya, mobilnya, motornya, selimutnya ikut mengiring sampai ke tempat parkir. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Belum pernah saya lihat orang mati ninggal bawa motor. Pernah ada orang Kateman ninggal bawa speedboat? Ada mati pakai sampan? Nggak ada. Yang kedua mengiring, ahluhu, istrinya, anaknya ikut mengiring, tapi tidak ada yang mau masuk ke dalam liang lahat. Walaupun apa kata dia, abang buah hati belenjiu. Ibu boleh saya tanya,
Kalau saya tanya jawab ya. Suaranya lantang, tapi jangan tersinggung, oke? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Tidak. Jelas pak. Mereka akan pulang ke rumah, betul bu? Ini nampaknya Pak Camat sama Pak Abdul Wahid nanti dikomplain ini. Jangan undang lagi Ustadz Somad provokator, berusak rumah tangga kami. Kami jadi nggak mesra lagi. Saya bukan jahat, bukan mengadu domba Bapak Ibu. Saya cuma mau kita sadar bahwa yang kekal abadi hanyalah amal jariah. Nih, yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan kelas, yang membuat asrama putra dan putri, membangun masjid, tahajud, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran, muhasabah, zikir, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Adapun orang kaya, harta melimpah ruah, mati, pakaian 3 lemari tinggal dimakan kecoa, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar drone sudah mulai naik. Lambaikan semua tangan ke drone. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Turunkan ya lama-lama nanti ketiak basah. Ya Ustaz enak lah, Ustaz kan di atas pentas, Ustaz nggak kepanasan. Aku panas juga deh. Coba tengok, aku kena matahari. Saya sebenarnya bisa, saya tausiah di sini bisa saya ngomong di sini. Lalu kenapa saya di sini? Saya mau menunjukkan bahwa kita senasib sependeritaan besti. Kalau ada kau di sana yang merasa berdiri tidak dapat kursi, aku pun berdiri juga. Kalau ada kau di sana merasa tegak dari tadi, Abdul Somad tegak juga. Malah lebih enak kalian kan cuma tegak aja. Aku bercakap aja. Macam musim kompor. Kalian cuma berdiri aja. Sambil nengok habis. Ibu, seandainya nanti anak ibu lulus ke Maroko atas rekomendasi dari Dr. Istri Ilyas Marwal, beliaulah yang mengatur semua anak Indonesia yang mau ke Maroko. Seandainya anak ibu dinyatakan lulus, apakah ibu izin? Ustaz, saya nanya dulu Pak Ustaz. Ya, Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustaz. Ini Mesir. Enggak usah dari Mesir lah Pak Ustaz, dari Mekah dulu. Oke, dari Mekah biar mudah ya. Makkah, dari Mekah naik ke atas Madinah, dari Madinah naik ke atas Yordania, habis dari Yordania Mesir, habis itu nyebrang Laut Merah Mesir lagi, habis itu nyebrang dari Mesir Libya, dari Libya Tunisia, dari Tunisia Aljazair, dari Aljazair Maroko. Dari Makkah 5 jam naik pesawat. Abdul Somad pun naik pesawat sampai ke Maroko. Ditanya sama senior kakak kelas, naik pesawat apa Mas? Saya naik pesawat Qatar Airlines. Bangga kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu waktu saya lulus ke Maroko, ibu saya tidak setuju. Aku sudah tua, nanti kalau aku mati bagaimana? Kau jauh di sana. Akhirnya dia bicara dengan orang yang wawasannya luas. Orang itu berkata, harimau mati meninggalkan belang,
Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Nama. hutang. Janganlah jauh. Mobil hutang, rumah hutang, pompong hutang, ceret hutang, Waduh. skincare hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Abdul Somad nanti kalau mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Kalau kau mau anakmu meninggalkan amal baik, izinkan dia jauh terbang sejauh mata memandang. Insya Allah alumni dari Darul Rahman Air Tawar mudah untuk berangkat ke Maroko. Kenapa? Karena senior Ustadz Abdul Somad adalah bagian dari keluarga Darul Rahman. Allahu Akbar. Ini saya puji beliau biar dia nggak terlalu tersinggung tadi. Kalau sampai dia marah, habislah kita tak dapat beasiswa Bapak Ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau menjenguk anak di pesantren Darul Rahman Air Tawar Kataman, bangkitkan semangatnya. Kalau anak nangis minta pulang, kau boleh pulang, tapi nanti kuserahkan ke panti asuhan. Ibu bangkitkan semangatnya. Kau mesti semangat, kau mesti belajar. Aku ingin kau jadi orang belajar agama. Jangan jenguk anak di pondok berbekal air tawar, air mata. Datang jenguk anak, lihat kasurnya, pergi ke dapur nengok lauknya. Bangkitkan semangatnya. Setuju, Bu? Ustaz ini dari tadi ibu. Kenapa bukan bapak yang dinasehati? Karena yang mengandung anak, yang menyusukan anak, yang paling gak sabar, ibu lah yang paling sabar. Seandainya mengandung itu diserahkan ke bapak, mungkin cuma sebulan. Habis itu, mohon maaf ya, tinggalkan posisi. Tapi ibu yang sabar 9 bulan 10 hari dengan penuh penderitaan, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, akhirnya anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Inilah dia santri-santri yang akan penerus pelanjut Kiai Haji Sukron Makmun, insya Allah. Adik-adik santri Darul Rahman Air Tawar, alhamdulillah. Saya nanya dulu, soalnya saya pernah juga tausiah. Inilah santri-santri. Pas dulu saya ceramah, mohon maaf Pak Ustadz, di sini santrinya putri semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mereka kelas 1 SMP Sanawiyah tahun 2024, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2024 mereka duduk di bawah sebagai anak SMP kelas 1. 2034 mereka sudah selesai S1. Mereka yang akan ikut tes CPNS Indragiri Hulu. Amin. 2034 mereka calon anggota. Lalu kemudian 2044